Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alfi Nikmah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah perbandingan agama serta teman-temanku yang saya banggakan. Di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang sejarah dan proses masuknya agama Katolik di Indonesia. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Kurnia Amalia, NIM belakang 08, yang kedua ada Siti Nailul Hidayah, NIM belakang 13, yang ketiga ada Siti Fatmawati, NIM belakang 25, dan yang keempat ada Aufa Zakaria, NIM belakang 37. Sebelum materi pertama disampaikan, mari kita awali dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Indonesia dapat disebut sebagai negara multikultural. Terdapat berbagai macam budaya yang berkembang di masyarakat. Berbicara tentang agama atau kepercayaan yang dipegang oleh rakyat Indonesia, setidaknya ada 6 agama atau kepercayaan yang saat ini diakui oleh pemerintahan Indonesia. Yang pertama ada Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam Konfusianisme. Di sini, istilah Katolik berasal dari bahasa Yunani, yaitu Katolikos, yang maksudnya adalah ajaran terbesar di seluruh dunia, atau dapat diterima di seluruh dunia. Yang pertama memakai istilah Katolik adalah Ignatius dari Antonika. Lebih lanjut, dari kata Katolik dianggap sebagai nama ajaran gereja yang dipandang besar sebagai lawan dari ajaran yang muncul di permulaan. Agama dan teologi Kristen Katolik yaitu Katolikus, yang artinya ajaran yang bersifat umum atau universal. Kata Katolik lebih lanjut lagi dianggap sebagai nama ajaran gereja yang benar. Agama Katolik ini tumbuh ketika Yesus lahir di kota Bethlehem yang terletak di Palestina pada awal abad keempat Masehi, di mana gereja mendapatkan pengakuan resmi dari Kaisar Romawi Konstantin Agung 380 Masehi dalam bentuk Katolik Ortodoks. Sedangkan proses masuknya agama Katolik di Indonesia diawali dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan selanjutnya yaitu Belanda. Alasan kedatangan Spanyol dan Portugis pada dasarnya disebabkan oleh 3 faktor, yaitu usaha dalam untuk menyebarkan agama Kristen, hasrat untuk memperoleh rempah-rempah, dan usaha untuk memperoleh kejayaan di daerah kekuasaan masing-masing. Dan selanjutnya yaitu wilayah Maluku adalah awal dari proses katolisasi di Indonesia. Ketika seorang misionaris Portugis Prancis datang ke wilayah penghasil rempah-rempah terbesar di dunia pada waktu itu. Sebelumnya kedatangan Portugis di Indonesia selain berdagang, mereka juga membawa kepentingan agama di dalamnya. Pada tahun 1546 sampai 1547, ketika dia tiba di Maluku, dia berhasil membaptis ribuan orang, juga membangun sekolah untuk penduduk asli. Sosok Prancis telah dikenal sebagai orang yang tidak mementingkan diri sendiri, yang dikhususkan untuk melakukan katolisasi, berbeda dengan pedagang Portugis yang serakah. Selain Maluku, pada saat itu para misionaris Katolik mulai melihat daerah-daerah lain di Sumatera yang belum banyak dipengaruhi oleh Protestan. Pada saat itu yang dipandang adalah Padang menjadi pilihan yang aman untuk menumbuhkan benih-benih Katolik kepada masyarakat. Pada tahun 1902, misionaris Katolik memulai kembali misi atau sebutan dalam penyebaran agama Katolik yang sempat berhenti karena meninggalkan Pastor Casper de Hazel pada 31 Agustus 1854. Penyebaran agama Katolik di Indonesia pada masa kekuasaan Portugis telah mengalami pasang surut. Pasang surut penyebaran agama Katolik tersebut sangat berpengaruh pada kuat atau lemahnya kedudukan Portugis di suatu pulau. Sikap simpati atau antipatinya penduduk asli, terutama raja atau kepala adat setempat kepada orang-orang Portugis, dan ada atau tidaknya iman pemeliharaan rohani di tempat tersebut. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan melanjutkan pembahasan yakni mengenai proses masuknya agama Katolik ke Indonesia.
khususnya pada era penjajahan Belanda dan juga proses masuknya agama Katolik ini ke Pulau Jawa. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang era penjajahan Belanda, karena tadi sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai era penjajahan Portugis. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang era penjajahan Belanda atau VOC. Nah, pada tahun 1534 ini merupakan tonggak sejarah bagi agama Katolik di Indonesia. Sebab pada tahun ini saudagar bernama Gonçalves Veloso datang dan menyebarkan agama Katolik di Pulau Halmahera. Nah, ini merupakan usaha penting bagi penyebaran agama Katolik di Indonesia. Pekerjaan ini atau proses penyebaran ini selanjutnya dibantu oleh seorang imam yang bernama Fernão Viangre. Nah, gelombang penyebaran agama Katolik tersebut benar-benar menjadi surut dan kemudian berhenti ketika VOC yang pada saat itu datang ke Indonesia dan merebut wilayah kekuasaan Spanyol Portugis dan akhirnya menjadikan Indonesia sebagai wilayah kekuasaan Belanda seperti itu. Nah, gereja yang berada di Indonesia yang semula merupakan gereja Katolik dari seluruh dunia. Oke, mohon maaf ada iklan tak diundang. Kita lanjutkan. Nah, gereja di Indonesia yang merupakan bagian dari gereja Katolik Roma sedunia. Semenjak datangnya orang-orang Belanda atau VOC ini, kemudian merubah gereja di Indonesia tersebut menjadi gereja-gereja reformasi, ditarik masuk ke dalam gereja-gereja reformasi. Nah, sejak kedatangan VOC di Indonesia pada tahun 1619 sampai dengan 1799, akhirnya mengambil alih kekuasaan politik di Indonesia. Nah, gereja Katolik dilarang secara mutlak untuk berkembang di Indonesia atau beroperasi di Indonesia. Bahkan hanya bertahan pada wilayah-wilayah yang tidak menjadi wilayah kekuasaan VOC kala itu. Salah satunya adalah ada di Pulau Flores dan juga Timor Timur yang pada saat itu masih tergabung dalam negara Indonesia seperti itu. Nah, para penguasa VOC yang beragama Protestan ini akhirnya mengusir para imam-imam Katolik yang berkebangsaan Portugis dan menggantikan mereka dengan pendeta-pendeta Protestan dari Belanda. Kemudian banyak orang yang akhirnya menganut agama Protestan seperti itu karena tidak segan orang-orang VOC yang beragama Protestan ini mengancam imam-imam Katolik diancam akan dibunuh atau akan diberikan hukuman mati apabila ketahuan menyebarkan dan mengajarkan agama Katolik di Indonesia seperti itu. Nah, pada tahun 1624, Pastor Egidius di Abreu SG dibunuh di Kastel Batavia pada zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon karena ketahuan menyebarkan atau mengajarkan karyanya di penjara pada saat itu. Nah, tak segan-segan juga seperti yang saya bilang tadi bahwa orang-orang VOC ini tidak segan untuk membunuh imam-imam Katolik sebelum akhirnya pada abad ke-18 terjadi perang dahsyat antara Britania Raya dan juga Prancis yang akhirnya membuat simpati orang Belanda ini terpecah karena ada yang mendukung Britania Raya dan juga ada yang mendukung pihak Prancis seperti itu. Sampai akhirnya negeri Belanda maksud saya kehilangan kedaulatannya. Nah, pada tahun 1806 Napoleon Bonaparte akhirnya mengangkat adiknya yang bernama Ludwig atau yang lebih dikenal sebagai Louis Napoleon yang pada saat itu beragama Katolik menjadi raja di Belanda. Seperti itu. Nah, untuk tahun 1799 VOC akhirnya bangkrut dan dinyatakan bubar kepemimpinannya atau kedaulatannya di Indonesia. Nah, pada saat itu VOC juga berusaha memonopoli agama dengan menguasai gereja-gereja Katolik peninggalan Spanyol Portugis. Mengingat bahwa di Eropa sebenarnya ada dorongan kuat oleh Protestan terhadap umat Katolik sehingga dampak permusuhan tersebut telah mencapai kepulauan. Pada era pemerintahan kolonial mulai diterapkan setelah jatuhnya VOC memiliki, mohon maaf dengan suara mobil yang berisik tadi, kita lanjutkan. Nah, setelah jatuhnya VOC ini memiliki dampak atau pengaruh yang cukup signifikan pada perkembangan agama Katolik di Indonesia dengan munculnya
semangat kebangkitan Katolik di Indonesia seiring dengan bangkitnya gerakan Indonesia seperti itu. Nah, untuk perubahan politik yang terjadi di Belanda ini mengakibatkan pengaruh besar bagi perkembangan agama Katolik pada masa pemerintahan Louis Bonaparte tadi. Kebebasan umat beragama mulai diakui pemerintah. Pada tanggal 8 Mei 1807, perkembangan agama Katolik pada masa pemerintahan. Oke, mohon maaf, ke distract lagi. Nah, pada tanggal 8 Mei 1807, pimpinan gereja Katolik di Roma mendapatkan persetujuan untuk mendirikan prefektur apostolik Hindia Belanda di Batavia. Oke, sekarang kita masuk pada masuknya agama Katolik ke Pulau Jawa. Persebaran agama Katolik di Indonesia sendiri tidak hanya berlangsung atau berjalan di Maluku saja atau di bagian barat Indonesia, tetapi juga di pulau-pulau lain, khususnya di Pulau Jawa. Namun, persebaran di Pulau Jawa sendiri itu tidak semulus atau tidak semudah di Maluku maupun di pulau-pulau lain di Indonesia bagian timur. Karena karena terjadi permusuhan dengan orang-orang Jawa yang pada saat itu Jawa berada di bawah kepemimpinan Sultan Demak seperti itu. Nah, agama Katolik pada awal penyebaran di Pulau Jawa ini hanya dapat masuk di daerah ujung timur, yakni di daerah Blambangan dan juga Panarukan. Masuknya misionaris Katolik tersebut dikarenakan adanya kedatangan orang-orang Portugis. Pada tahun 1579, seorang imam Jesuit yang bernama Bernardino Ferrari telah bekerja di Panarukan, dan pada tahun 1584 kelompok imam biarawan bernama Kapusisin dari Malaka ini menyebarkan agama Katolik di Blambangan. Nah, berlanjut pada masa peralihan Inggris di Jawa yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles atau yang biasa dikenal sebagai T.S. Raffles, penemu bunga Rafflesia, yang kepemimpinannya walau berjalan singkat, namun memberikan pengaruh yang penting dalam tatanan keagamaan di Pulau Jawa. Dalam perkembangannya, Raffles ini melihat sesuatu yang unik di Pulau Jawa, yakni tentang keberagamaannya dan juga kebebasan memilih agama. Nah, kepercayaan orang Jawa ini tidak tersentuh oleh pengaruh Barat, serta otoritas VOC juga pada masa itu sangat berhati-hati dalam menjaga kedamaian dan juga ketertiban, serta sangat berhati-hati dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama khususnya di Pulau Jawa, sehingga ini menarik perhatian Raffles seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep ajaran agama Katolik. Konsep ajaran agama Katolik dibagi menjadi 5. Yang pertama yakni ajaran tentang hakikat Allah. Katolisme itu monoteistik, yaitu mempercayai bahwa Allah itu esa, abadi, maha kuasa. Katolisme di sini merupakan trinitarian, yaitu mempercayai bahwa meskipun Allah itu esa, dalam hakikat esensi serta keberadaan, Allah yang esa ini terkenal dalam 3 pribadi ilahi, yang mana masing-masing identik dengan suatu perbedaannya. Hanya saja dalam hubungan mereka saling sama, hubungan Bapa dengan putranya, hubungan putra dengan bapaknya, serta hubungan keduanya terhadap Ruhul Kudus, sehingga menjadikan Allah yang esa ini sebagai Trinitas. Umat Katolik dibaptis dalam nama bentuk tunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bukan 3 Allah, melainkan satu Allah yang menetap dalam satu pribadi. Yang kedua, ajaran tentang iman dan cinta kasih. Agama Katolik meyakini bahwa iman mempunyai arti penyerahan diri secara total atau sepenuh jiwa dan raga kepada Maha Kuasa dan keesaan Allah sebagai Sang Pencipta alam semesta. Adapun cinta kasih dalam keyakinan Katolik mengandung arti jamak, yakni setia satu sama lain, murah hati, bertanggung jawab, saling menerima adanya kekurangan, saling menghormati hak masing-masing, serta saling menyempurnakan. Yang ketiga yakni ajaran tentang 7 sakramen. Sakramen merupakan sabda dan perbuatan suci yang dilaksanakan Yesus Kristus agar ia tetap bertemu dan bersatu dengan mereka yang menerima dalam iman serta cinta kasih.
Sakramen yang pertama yakni sakramen baptis. Yang kedua, sakramen penguatan. Yang ketiga, sakramen pengurapan orang sakit. Yang keempat, sakramen tobat. Yang kelima, sakramen perkawinan. Yang keenam, sakramen imamat. Dan yang terakhir yakni sakramen ekaristi. Ajaran yang keempat yakni ajaran tentang hukum Allah dan dosa asal. Dalam keyakinan agama Katolik, manusia semula diciptakan hanya untuk hidup dalam persatuan dengan Allah. Karena ketidaktaatan manusia pertama, hubungan menjadi putus dan mempunyai dosa serta maut datang ke dunia. Kejatuhan atau diturunkannya ke bumi tersebut menjadikan manusia berada dalam suatu status yang disebut dosa asal, yakni keterpisahan antara status aslinya yang intim dengan Allah yang membawanya maut melalui kepercayaan bahwa setiap jiwa manusia itu abadi. Dengan bersatu dengan Kristus melalui gereja, umat manusia sekali lagi mampu menjalin keintiman dengan Allah, tetapi juga menawarkan suatu karunia yang lebih menakjubkan lagi, yakni berpartisipasi dalam hidup ilahi di bumi yang kelak mencapai kepenuhan di surga dalam visi beatific. Dan hukum Allah bersifat kekal, juga bersifat universal, yakni hukum tersebut telah ada sejak diciptakannya langit dan bumi beserta isinya. Hukuman akan tetap berlaku selama-lamanya. Universal di sini mempunyai arti bahwa hukuman itu akan tetap berlaku di atas untuk semua umat ciptaannya tanpa mengenal ras, suku, daerah, warna kulit, dan lain sebagainya. Ajaran yang kelima yakni tentang gereja dan keselamatan. Arti gereja yang sebagaimana dikatakan oleh kitab suci merupakan tubuh Kristus. Dan gereja Katolik mengajarkan bahwa gereja merupakan satu kesatuan tubuh dari umat yang beriman di dalam surga dan di atas bumi. Maka dari itu, hanya ada satu gereja yang sejati, yang tampak dan yang bersifat fisik, bukan beberapa gereja. Dan bagi gereja yang satu ini merupakan yang awal didirikan oleh Yesus di atas Petrus dan para rasul. Yesus memberikan suatu mandat untuk menjadi pengajar dan penjaga yang berwenang dari iman. Untuk mentransmisikan wahyu ilahi Kristus, para rasul diberi mandat untuk memberitakan Injil yang mereka laksanakan baik secara lisan maupun tulisan, dan yang mereka lestarikan dengan meninggalkan para uskup sebagai penerus mereka. Gereja Katolik mengajarkan bahwa keselamatan untuk kehidupan kekal merupakan kehendak Allah bagi semua umat, dan Allah menganugerahkannya bagi para pendosa sebagai suatu anugerah yang cuma-cuma, suatu rahmat melalui pengorbanan Kristus. Sehubungan dengan Allah, sama sekali tidak ada hak atas kelayakan apapun di pihak manusia. Antara Allah dan kita terentang kesenjangan yang tak terkira. Karena kita telah menerima segala sesuatu darinya, pencipta kita, Allah yang sebenarnya, yakni membebaskan dari dosa dengan karunia kekudusan, kita dapat menerima anugerah yang dikaruniakan Allah melalui iman dalam Yesus Kristus dan melalui pembaptisan ataupun penolakannya. Dengan kata lain, Gereja Katolik mengajarkan Gereja Katolik mengajarkan bahwa melalui rahmat-rahmat yang diperoleh Yesus bagi umat manusia dengan mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib, keselamatan dapat diterima bahkan oleh orang-orang yang berada di luar batas yang nampak dari gereja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tata cara peribadatan umat Katolik. Berdasarkan terminologi Gereja Katolik, ibadah disebut dengan sakramen. Sakramen merupakan ritus agama Kristen yang menjadi perantara atau penyaluran rahmat ilahi. Kata sakramen berasal dari bahasa Latin, yaitu sacramentum, yang secara harfiah berarti menjadikan suci. Salah satu contoh penggunaan kata sakramentum adalah sebagai sebutan untuk sumpah bakti yang diikrarkan para prajurit Romawi. Istilah ini kemudian digunakan oleh gereja dalam pengertian harfiahnya dan bukan dalam pengertian sumpah tadi. Sakramen merupakan sebuah sarana untuk menyampaikan kepada umat manusia tentang rahasia penyelamatan Allah. Sakramen menunjukkan tindakan Allah kepada umat Katolik. Dalam Gereja Katolik, sakramen itu ada 7. Yang pertama yaitu sakramen baptis atau pembaptisan.
Pembaptisan adalah sakramen pertama dan mendasar dalam inisiasi Kristiani. Sakramen ini dilayankan dengan cara menyelamkan si penerima ke dalam air atau dengan mencurahkan, tidak hanya sekedar memercikkan air ke atas kepala si penerima dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pelayan sakramen ini biasanya adalah seorang uskup atau imam ataupun seorang diakon. Dalam keadaan darurat, siapapun yang berniat untuk melakukan apa yang dilakukan gereja, bahkan jika orang itu bukanlah seorang Kristiani, dapat membaptis seorang tadi. Pembaptisan dilakukan kepada orang yang di luar kalangan Kristen dan ingin menjadi anggota gereja Katolik, serta kepada bayi yang dilahirkan. Pembaptisan membebaskan penerima dari dosa asal, serta dosa pribadi dan hukuman akibat dosa-dosa tersebut, dan membuat orang yang dibaptis itu mengambil bagian dari kehidupan tertunggal Allah melalui rahmat yang menguduskan yang bersangkutan dengan Kristus dan gerejanya. Yang kedua yaitu Ekaristi. Ekaristi berasal dari bahasa Yunani yaitu Eukaristein, yang artinya pengucapan syukur atau perjamuan. Dikatakan pengucapan syukur karena di samping sakramen ini dijadikan wahana untuk mensyukuri nikmat-nikmat Tuhan, umat Kristen pada umumnya dan Katolik pada khususnya bersyukur karena kematian Yesus Kristus adalah demi dosa-dosa mereka. Ekaristi dipandang sebagai sumber dan puncak kehidupan Kristiani, tindakan pengudusan yang paling istimewa oleh Allah terhadap umat beriman, dan tindakan penyembuhan yang paling istimewa oleh umat beriman terhadap Allah, serta sebagai suatu titik saat umat beriman terhubung dengan liturgi di surga. Yang ketiga yaitu sakramen krisma atau penguatan. Sakramen ini diberikan dengan cara mengurapi penerimanya dengan krisma atau minyak yang telah dicampur sejenis balsam yang memberinya aroma maupun aroma khas disertai doa khusus yang menunjukkan bahwa baik dalam variasi barat maupun timurnya, karunia Roh Kudus menandai si penerima seperti sebuah materai. Seperti pembaptisan, penguatan hanya diterima satu kali dan si penerima harus dalam keadaan layak, artinya bebas dari dosa maut apapun dan yang diketahui dan yang belum diketahui, agar dapat menerima efek sakramen tersebut. Dan yang keempat yaitu rekonsiliasi atau pengakuan dosa atau sakramen tobat. Sakramen rekonsiliasi disebut juga sakramen pengakuan karena dalam sakramen ini seorang yang berdosa mengakui dosanya di hadapan imam yang memiliki otoritas untuk mengampuni dosa. Menurut Gereja Katolik bahwa dosa manusia selain dosa warisan dapat diampuni oleh Tuhan melalui para imam sebagai wakil Kristus di bumi. Kuasa pengampunan ini dinamakan absolusi. Sakramen ini adalah sakramen penyembuhan rohani dari seorang yang dibaptis yang terjauhkan dari Allah karena telah berbuat dosa. Sakramen ini memiliki 4 unsur, yaitu pertama, penyesalan si peniten atau si pengaku dosa atas dosa. Tanpa hal ini ritus rekonsiliasi akan sia-sia. Yang kedua, pengakuan kepada seorang imam. Boleh saja secara spiritual akan bermanfaat bagi seseorang untuk mengakui kepada yang lain, akan tetapi hanya imam yang memiliki kuasa untuk melayani sakramen ini. Yang ketiga yaitu absolusi atau pengampunan oleh imam, dan penyulihan banyak dosa mungkin dilakukannya guna memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, misalnya mengembalikan barang yang telah dicuri, memulihkan nama baik seseorang yang telah difitnah. Yang ini yaitu memberi ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan. Yang kelima yaitu pengurapan orang sakit atau sakramen minyak suci. Pengurapan orang sakit disebut juga sakramen perminyakan atau sakramen orang sakit. Dalam Gereja Katolik Roma, pengurapan orang sakit adalah upacara agama terakhir yang diadakan untuk orang yang akan meninggal dunia. Sakramen ini dimaksudkan untuk memberi kekuatan kepada si sakit agar dapat mati secara Katolik. Dengan pengurapan orang sakit, gereja dalam keseluruhannya menyerahkan si sakit kepada kemurahan Tuhan agar ia menguatkan dan meluputkannya. Jika si sakit telah melakukan dosa, maka dosanya itu diampuni. Yang keenam yaitu sakramen imamat atau pentahbisan. Sakramen imamat disebut imamat kudus
yang dimaksudkan untuk mengangkat seseorang menjadi pemimpin, imam, pastor, ataupun paderi. Sakramen ini disebut juga pentahbisan imam. Yang ketujuh ataupun yang terakhir yaitu sakramen perkawinan. Gereja Katolik mengenal sakramen perkawinan sebagai salah satu dari ketujuh sakramen. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah suatu hal yang luhur. Dengan adanya pernikahan secara lahiriah, ada tanda yang menyatakan bahwa Allah hadir dalam kehidupan perkawinan dan Allah menjadi saksi cinta kasih sang suami dan istri. Perkawinan dijadikan sakramen karena kitab suci sendiri mengisyaratkan seperti menjunjung tinggi perkawinan. Bahkan Paulus menegaskan supaya suami istri saling mencintai seperti Kristus mencintai umatnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya kembalikan kepada moderator.